Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Yopi? Baik Pak Rudi, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan. Iya, alhamdulillah ya, kita sehat semua ya. Heeh. Baik, sesuai dengan kesepakatan kita Bu ya, kita bertemu di Zoom ini. Ya Pak Rudi, di sini kan saya ingin ngucapin terima kasih ya Pak Rudi Iya. udah menyempatkan waktu. Saya pengen coaching-coaching nih sama Pak Rudi mengenai permasalahan saya. Oke deh, baik. Oke Bu, kira-kira kita di room ini berapa lama waktu yang kita perlukan Bu? 10 menit lah Pak, 10 menit insya Allah saya udah mulai bisa pencerahan ini. Ya mudah-mudahan ya 10 sampai 15 menit lah ya maksimalnya Bu ya. Masing-masing gitu aja. Baik. Oke Bu Yopi, hal apa nih yang akan kita bicarakan hari ini Bu? Begini Pak Rudi, saya ini kan punya masalah itu di kelas. Saya kan pelajaran saya kan IPAS. IPAS ini kan agak ada eksak sedikit gitu ya Pak. Nah, saya tuh kalau ngajar itu kenapa ya Pak, anak-anak itu kok pasif gitu loh, diem aja, nggak ada kayak nggak ada aktivitasnya. Kayaknya saya sendiri di dalam kelas itu Pak, jadi saya bingung gitu. Padahal di kelas itu rame ya. Iya, makanya saya bingung ini gimana ya Pak. Jadi saya bingung. sendiri di tempat yang ramai Bu ya. Oke deh. Iya. Baik. Jadi apa tujuan Bu Yopi ini untuk mendapatkan coaching dari saya ini? Tujuannya apa Bu? Tujuan saya ini Pak, saya ingin tuh di kelas saya itu anak-anak itu aktif di pembelajaran saya khususnya IPA. Jadi kayak ada komunikasi timbal balik gitu Pak, nggak hanya diam saja. Saya inginnya seperti itu, anak-anak aktif di pelajaran saya. Oke. Baik. Jadi Ibu ingin anak-anak itu aktif di kelas ya, tidak pasif. Tidak pasif. Baik. Bu Yopi, mungkin bisa dideskripsikan lebih jelas ya tentang apa yang Ibu inginkan ya, siswa aktif yang seperti apa gitu ya, bisa Bu, aktifnya itu seperti apa? Ada anak itu yang di kelas itu muter aja, itu aktif juga itu. Ada yang ganggu temannya itu aktif ya. Nah, seperti apa yang Ibu gambarkan, coba deskripsinya, siswa yang aktif seperti apa? Yang saya ingin aktifnya ini di dalam segi positif ya Pak, di sini di pembelajaran Pak, aktifnya ini di pembelajaran. Jadi inginnya saya dalam pembelajaran. Jadi inginnya saya itu ketika saya menjelaskan, anak-anak melihat juga fokus. Kemudian ketika saya ngajak diskusi tentang pembelajaran saya, mereka antusias, misalnya bertanya. Dan ketika saya tanya, mereka antusias menjawab. Jadi kan berarti mereka aktif, menurut saya seperti itu. Oke, baik. Jadi anak yang aktif itu anak yang bisa mengikuti pembelajaran ya, bisa bertanya, kalau ditanya mau menjawab ya, seperti itu ya. Jadi aktif dalam pengertian yang positif ya, aktif dalam pembelajaran, fokus dalam pembelajaran. Baik. Nah Bu Yopi, kalau kan di kelas itu nggak semuanya pasif ya, katakanlah banyak yang pasif, tapi kan ada beberapa anak yang aktif juga ya, walaupun sedikit. Nah, kira-kira berapa tuh perbandingannya antara yang aktif dengan yang pasif tuh kira-kira saja? Kalau yang pasif ini ya Pak ya, malah banyakan yang pasif Pak. Kalau bandingan 100% itu ya dalam satu kelas itu 70 sampai 80 itu malah pasif Pak. Yang aktif itu paling cuma 20-an%. Hanya 20%? Iya, hanya 20% yang aktif. Ya masih bersyukurlah Bu, masih ada yang aktif ya. Jadi tidak semuanya ya seperti itu ya. Tapi ini juga permasalahan yang harus dipikirkan Bu ya. Nah Bu Yopi, menurut Ibu apa ini kira-kira yang menyebabkan siswa yang tadi yang 70-80% itu pasif itu apa kira-kira kalau menurut Ibu dari pengalaman Ibu selama ini?
Kalau menurut saya ya Pak ya, saya pikir itu mungkin dari cara kalian mengajar kali ya Pak ya. Mungkin karena IPAS ini memang sih kalau dari dulu-dulu ya saya tuh paling untuk yang penting anak itu udah udah capaian pembelajaran saya gitu udah selesai gitu, materi saya udah selesai. Jadi paling ya saya kasih ya kayak model-model ceramah itu aja sih Pak. Saya menjelaskan di papan tulis tujuannya apa, kemudian saya jelaskan definisinya gitu kan, tentang makhluk hidup saya jelaskan definisinya. Seperti itu aja Pak, saya belajarnya. Jadi pembelajarannya masih dominan ceramah lah ya pendekatannya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, Bu Yopi, kan tadi ada beberapa siswa yang aktif ya, walaupun sedikit ya, sekitar 20%. Nah, kalau menurut Ibu, apa ini yang menyebabkan 20% ini kok dia bisa aktif gitu? Kalau saya lihat nih yang 20% aktif ini anaknya kreatif Pak. Kreatif saya lihat sih, kayak kan suka saya menjelaskan dengan ceramah tuh kayaknya dia tuh ngeliat-liat di Google deh Pak, lihat-lihat di Google gitu. Mungkin dia saya ngajak ya tentang makhluk hidup gitu ya, ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin dia yang 20% ini dia lebih aktif, dia lebih ngeliat buku kali ya ke perpustakaan, atau dia lihat di Google gitu kan, gambar lebih bagus, jadi dia lebih paham, jadi lebih dibandingkan yang 80% tadi. Oh gitu. Jadi yang 20% ini pembelajaran bisa sambil melihat Google ya Bu ya, atau gimana ya, kondisinya? Karena di tempat kita itu boleh pakai IT Pak, karena kan buku tidak ada, pakai IT, jadi dia pinter gitu di IT-nya. Sedangkan yang ini kayaknya IT-nya nggak begitu. Mungkin di Google lebih bagus kali ya Pak ya, ada video-video gitu ya, lebih menarik mungkin seperti itu, iya. Nah, jadi pembelajaran berbasis IT dan tadi ada videonya Bu ya. Nah Bu, nih kira-kira nih, kalau Ibu terapkan kembali tutup pembelajaran Ibu yang menyebabkan siswa aktif tadi ya dengan IT, pembelajaran berbasis IT yang ada videonya, itu kira-kira seperti apa Bu gambarannya kalau Ibu coba terapkan lagi untuk seluruh siswa tentunya Bu ya? Iya ya Pak ya, coba kalau saya menggunakan IT ya, saya download gitu ya Pak ya. Mungkin kalau saya download kemudian saya buat PowerPoint gitu ya, gambar-gambar yang menarik. Kemudian kan kalau IPAS ini kan berbasis project ya Pak. Mungkin berbasis project, mungkin di video-video kayak misalnya perubahan wujud itu kan ada kayak video yang untuk sehari-hari kayak pembuatan es krim, kali lebih menarik kali ya Pak. Nah, video-video itu biasanya ada latar musik ya Bu, kemudian ada suara juga Bu ya. Mungkin seperti itu, saya buat seperti itu mungkin ada kali peningkatan ya Pak ya, tapi saya belum pernah coba itu Pak. Iya. Nah tapi ini menarik Bu, saya kira menarik ini, karena tadi ada 20% tadi itu yang ternyata bisa aktif kan ya dengan pembelajaran menggunakan IT ini. Nah saya kira kalau diterapkan nih berapa persen Bu kira-kira siswa bisa aktif Bu, yang tadi hanya 20% itu ketika Ibu terapkan pembelajaran berbasis IT ini kira-kira nih berapa persen yang bisa berubah? Kayaknya kalau saya pikir-pikir, kalau saya buat pembelajaran berbasis IT, kemudian saya buat dalam bentuk PowerPoint, kemudian video ya Pak ya, dalam video sehari kayaknya bisa deh Pak menambah sekitar 60, kayaknya naik deh Pak, 60%-an ya. Bisa naik sampai 60% ya. Ya itu udah kayaknya kemajuan luar biasa sih Bu kalau bisa mencapai itu. Kayaknya bisa deh Pak. Bisa ya, oke deh. Nah Bu Yopi, menyimak tadi yang sudah disampaikan Bu Yopi ya tentang pembelajaran IT yang pernah dicoba itu yang berbasis IT. Apa nih rencana Bu Yopi untuk meningkatkan keaktifan siswa ya yang pasif dalam pembelajaran IPAS saat ini? Kira-kira apa nih yang bisa Ibu rencanakan? Kayaknya saya mau buat persiapan lagi ya Pak ya, modul ajar saya itu kayaknya saya modifikasi lagi, kan biasanya kan saya langsung ngambil dari
di PMM kan kayaknya ada itu. Jadi kayaknya saya modifikasi lagi, kayaknya modifikasi. Oh iya ya. Persiapan modifikasi, kemudian nanti saya buat pembelajarannya tuh berbasis IT dengan membuat PDF ya, PDF. Kemudian saya selipkan di setiap kompetensi modul itu, saya selipkan kayak video sesuai dengan kompetensi yang mau saya capai. Iya. Wah, luar biasa banget Bu ya. Jadi ternyata media pembelajaran itu sudah banyak ya, di PMM ada gitu ya. Luar biasa nih Bu kalau diterapkan ini. Iya. Baik. Nah, Bu Yopi nih, dari obrolan kita nih, kira-kira Ibu sudah mendapatkan pencerahan belum, ide gagasan apa nih yang Ibu bisa ambil nih dari percakapan kita ini? Oh iya ya Pak, ya benar sekali ya Pak ya, saya harus merubah kayaknya ini, merubah. Biasanya saya di jalur nyaman gitu ya Pak ya, ceramah. Saya berarti perencanaan saya besok, saya harus berubah dari modul ajar saya dari dulu, modul ajar saya rubah, kemudian metode yang saya gunakan ceramah itu akan saya ganti dengan kayak metode diskusi kayaknya. Diskusi ya. Kemudian pembelajaran itu kalau IPAS kan banyak praktek sebenarnya, jadi saya paling berbasis project, kemudian berbasis praktek, kemudian nanti saya juga tidak hanya di dalam kelas kayaknya Pak, sekali-sekali anak bisa di lingkungan sekitar. Nanti itu yang saya coba rencanakan Pak untuk kedepannya. Baik, jadi Ibu akan merencanakan pembelajaran yang berbasis IT, kemudian juga pembelajaran berbasis proyek Bu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian ada juga pembelajaran outing class ya, belajar di luar kelas. Nah ini luar biasa sekali ini Bu, kalau diterapkan nih saya rasa ya luar biasa. Nah kapan ini Bu Yopi akan memulainya nih, rencana Ibu yang luar biasa ini? Sepertinya 2 minggu lagi deh Pak, minggu ini belum bisa karena kan saya harus menyiapkan, merubah perangkat saya dulu ya Pak ya, terus mencari video-video. Paling minggu depan Pak, saya kan ada hari Senin, berarti Senin minggu depan paling saya mulai. Jadi harus mulai mencari bahan ajar juga ya? Iya, saya harus mencari bahan ajar, kemudian video-video dulu, baru saya rubah. Nanti paling 2 minggu lagi lah Pak, Senin depan saya akan coba. Senin depan ya. Nah, kira-kira apa Bu tantangannya Bu untuk memulai ini semua nih? Aduh, kayaknya agak repot ya Pak ya. Harus mengubah semuanya. Saya juga harus menambah kompetensi. Saya harus belajar IT juga kayaknya ini Pak. Saya harus juga belajar IT, kemudian mulai melihat-lihat apa model-model pembelajaran yang menyenangkan, yang asik gitu, yang bisa digunakan nanti di dalam kelas. Iya, baik, luar biasa itu. Nah Bu, ada tidak rekan kerja Ibu yang bisa diajak untuk membantu mempersiapkan ini semua? Kan ini memang pekerjaan yang perlu persiapan matang ya Bu ya. Ada nggak Ibu kira-kira? Ada sih Pak, saya ada mapel saya kan ada MGMP tuh Pak, IPAS, kayaknya ada Bu Indat sama Pak Suji, sama-sama pelajaran IPAS. Mungkin saya nanti berkolaborasi sama beliau, sama mereka, karena kan secara ini juga mereka udah pengalaman kayaknya, udah biasa. Karena dari jam terbang ngajar kayaknya lebih senior daripada saya. Nanti saya akan berdiskusi lah dengan beliau untuk merencanakan pembelajaran ini. Wah, iya baik. Wah ini pasti keren sekali Bu ya. Keren sekali Ibu kalau sudah dipersiapkan matang, apalagi kemudian ada bantuan dari teman ya yang bisa menyiapkan ini semua, baik dari IT-nya, media ajarnya. Ini luar biasa sekali. Ya Pak, harus ini Pak ya, karena ya demi inilah Pak, biar anak-anak aktif gitu ya di dalam kelas gitu ya, jadi semangat di pembelajaran saya juga jadi semangat juga jadi mengajarnya ininya. Demilah Pak, demi anak-anak biar lebih semangat.
Oke deh. Jadi targetnya apa nih Bu? Targetnya untuk Targetnya saya juga sederhana saja Pak, targetnya aja. Saya ingin anak itu lebih meningkat ya, jangan hanya 20%. Kalau bisa sih, kalau 100% kayaknya nggak mungkin ya Pak ya, pasti ini. Ya minimal saya dapat target 80% lah, 80% anak itu ya. aktif di pembelajaran Iya. saya, nggak pasif. Nah itu saja sih target saya untuk awal ini. Oke. Jadi target selesainya berapa lama tadi Bu? 2 mingguan ya? 2 mingguan. 2 minggu. Oh. Sekitar 2 minggu lah target saya selesai. Oke. Ininya. Nah, baik Bu. Nah, bagaimana nih supaya nanti saya tahu nih ada progres dari rencana aksi Ibu ini? Kapan kira-kira bisa disampaikan kembali di pertemuan berikutnya nih Bu? Hanya 3 minggu ya Pak ya, karena 2 minggu kan nanti saya mengerjakan dulu tuh perencanaan, saya coba gitu kan. Nanti minggu depannya saya nanti coaching-coaching lagi lah dengan Pak Rudi. Saya akan tunjukkan hasil yang sudah saya dapatkan, kemudian hasil dari anaknya untuk nanti coaching sama Pak Rudi lah, istilahnya seperti itu. Rudi. Baik, luar biasa. Oke deh. Terima kasih nih Pak Rudi udah saya sudah tidak sabar lagi nih untuk menunggu apa hasilnya nanti ke depan selama 3 minggu ke depan ya. Saya tunggu. Iya Pak Rudi, ini saya mengucapkan terima kasih Pak Rudi. Terima kasih sekali Pak Rudi udah menyempatkan waktu buat coaching sama saya. Jadi saya punya solusi apa yang tadi saya inginkan, akhirnya saya dapat gitu lah setelah coaching dengan Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi ya, kita ketemu lagi ya Pak Rudi ya. Ya, terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.